There you go. Sekarang kita balik lagi di hitam putih dan ini beda karena ini sekarang nih di rumah gua dan ini di studio gua ada 3 kamera yang saya nyalain di sana. Ini nyala sendiri kameranya. Jadi kru yang kita pakai sangat amat dikit dan juga orang-orang yang udah memang ada di rumah gua sendiri. Nah, karena COVID-19 ini ada beberapa hal yang sebenarnya mengganggu pikiran saya. Contohnya salah satunya adalah bagaimana dengan mereka yang harus bekerja harian atau juga pegawai-pegawai yang saat ini di PHK-kan atau dirumahkan. Karena menurut data saat ini saja sudah ada 162.000 lebih pegawai yang dirumahkan. Artinya mereka tidak bisa bekerja. Artinya kalau mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak mendapatkan pendapatan. Sedangkan kehidupan harus terus berlangsung apapun keadaannya. Oke, nah bagaimana solusinya? Saya terhubung dengan Ibu Ida Fauzia. Beliau adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita akan tanya apakah pemerintah sudah punya solusi atau apa yang akan dikerjakan sekarang. Langsung aja, ini adalah Ibu Ida Fauzia. Selamat malam Ibu Ida. Selamat malam Mas Dedi, Ya, apa kabar? saya baik. Saya lihat Ibu Ida juga sekarang dalam keadaan baik-baik aja. Walaupun saya tahu pasti stres banget ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Ya begitulah. Nah ini Bu, ngomongin stres, saya tuh mau tanya, sebenarnya karena ada COVID-19 ini, sekarang ketahuan nggak kita berapa banyak tingkat pengangguran yang bertambah gara-gara ini? Menurut data dari Ditjen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan, per 7 April 2020, jumlah pekerja atau buruh sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 ini ada 1,2 juta pekerja. Jadi rinciannya itu pekerja yang dirumahkan 873 ribuan, kemudian pekerja yang di PHK itu 489 pekerja. Jadi kemudian dari sektor informal yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan ini ada 189.452 pekerja. Bu Ida, maaf saya potong, tapi kan di sini sini yang jadi masalah adalah beberapa dari mereka atau banyak dari mereka yang sebenarnya kalau tidak bekerja maka mereka tidak bisa makan nih sekarang. Apakah ada solusinya ataukah memang kita tidak bisa melakukan apa-apa karena ini sebuah pandemi? Pemerintah memberikan mempercepat realisasi program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini skemanya berbeda dengan sebelum terjadi COVID-19. Dulu kartu tersebut gunanya adalah untuk memberikan skill-skill baru untuk orang-orang tertentu. Tapi kan ini berbeda sekali kasusnya dong, Bu Ida. Ya, berbeda Mas. Kalau dulu Kartu Prakerja itu lebih diarahkan biayanya terbesar untuk peningkatan kompetensi, sekarang lebih besar untuk memberikan insentif dan atau sebagai bentuk social safety net. Saya agak bingung sedikit. Maksudnya di sini Ibu Ida mengatakan berbeda. Di sini sebagai insentif. Artinya apakah mereka bukan dilatih sebuah keahlian baru, tapi apakah mereka diberikan uang untuk insentif mereka? Karena saya dengar bahwa pemerintah memberikan bantuan insentif 1 juta rupiah untuk karyawan di PHK. Benar tidak itu Bu Ida? Jadi gini Mas, di samping memberikan pelatihan, juga memberikan insentif. Pelatihan senilai 1 juta berkurang nilainya. Kemudian insentifnya selama 4 bulan senilai 600.000 per bulan. Kemudian ada biaya survei 150.000. Jadi memang ini sebenarnya cara pemerintah untuk memberikan insentif, untuk memberikan ada social safety net yang diberikan kepada mereka, teman-teman pekerja di PHK. Secara kasat mata artinya mereka dilatih dan digaji, begitu betul? Iya, bahasanya kenapa masih ada program pelatihan? Kami berharap, terutama teman-teman yang ter-PHK, mereka setelah program ini selesai, insentif selama 4 bulan ini selesai diberikan, mereka punya keahlian, punya kompetensi baru yang diharapkan mereka bisa mengembangkan sebagai wirausaha mandiri, atau mereka punya kompetensi yang bisa digunakan untuk bekerja. Apakah ini berlaku buat semua orang yang di PHK pada saat ini atau ada kriteria-kriteria khusus sendiri yang mereka yang bisa mendapatkan uang ini? Kriterianya sangat sederhana. Mereka yang di PHK, pekerja formal, informal yang di PHK, pekerja yang dirumahkan, yang terutama yang dirumahkan yang hanya dibayar separuh, atau mereka yang dirumahkan tidak dibayar sama sekali. Tadi ada Mas Dedi menyampaikan soal pemberlakuan PSBB.
Ini pemerintah juga memberikan bantuan sembako di luar yang program kartu prakerja ya. Iya, iya, Mereka iya. kelompok masyarakat yang paling rentan akibat COVID-19 ini, melalui Kementerian Sosial dan pemerintah DKI, kita juga akan memberikan bantuan sembako. Oke, gimana Jadi caranya Bu Ida? saya Misalnya seseorang di PHK, lalu dia membutuhkan bantuan tersebut. Karena setahu saya, kita juga tahu bahwa ketika seseorang kehilangan pekerjaan, maka yang dibutuhkan adalah uang nih pada saat ini nih. Nah, gimana caranya? Mereka ngedaftar atau otomatis terdata atau gimana Bu Ida? Ya, data sudah kami lakukan sejak seminggu yang lalu, Mas Dedi, melalui Dinas Ketenagakerjaan. Dari yang semula angkanya sekarang sudah sampai angka 2 juta, itu kami meminta Dinas-Dinas Ketenagakerjaan kita, minta kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, untuk mengidentifikasi anggotanya. Kita minta kepada teman-teman pengusaha untuk mengidentifikasi pekerjanya. Bagaimana dengan orang-orang yang misalnya bekerja harian, tapi dia tidak kerja di kantor? Contohnya gini, tukang somai Mbak Ida, atau tukang cincau yang ada di jalanan. Apakah ini juga urusan Menteri Ketenagakerjaan atau ini urusan Menteri Sosial? Saya kira ini semua melakukan pendataan, Mas Dedi. Pelaku usaha mikro, pendataannya dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Pelaku sektor informal bidang sektor pariwisata misalnya dilakukan oleh Menteri Pariwisata. Kemudian di luar itu saya tadi sampaikan yang mereka yang selama ini tidak memiliki penghasilan ditreatment oleh Kementerian Sosial. Ini saya kira semua bekerja, Mas Dedi, ada 405 triliun yang dialokasikan untuk mengatasi COVID-19. Bu Ida, ini ada hal yang lucu. Kita tahu di Indonesia ketika kita mau lebaran atau liburan seperti ini, kita terbiasa dengan THR nih. Apakah bisa saya katakan bahwa kita semua harus melupakan tentang THR pada saat ini? Yang selama ini kita mendengarkan dari teman-teman pengusaha memang sudah mulai ada yang menyampaikan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar THR. Pada prinsipnya, kalau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, THR itu adalah kewajiban pengusaha untuk membayarnya. Nah, betul. Jadi itu adalah hak pekerja. Itu dia yang jadi pertanyaan Bu Ida. Ketika itu menjadi sebuah kewajiban, kata Anda, dan itu ada undang-undang ya. Dan sekarang perusahaan yang masih berjalan tapi tidak bisa memberikan THR, apakah ada sanksinya atau khusus untuk masalah pandemi ini dilupakan semuanya? Saya kira semua tidak menginginkan kondisi ini. Nah, dalam kondisi yang sulit seperti ini, pada prinsipnya adalah bagaimana membangun dialog. Membangun dialog untuk mengatur bagaimana cara pemberian THR. Apakah pemberian dengan cara bertahap atau penundaan. Bu Ida, Anda sebagai menteri, Mas Dedi ya, akan dapat THR 2 ya? kalau kita pekerja seni kayaknya nggak pernah ada THR. Tapi gini, Ibu Ida, Anda sebagai Menteri Ketenagakerjaan, saya rasa ketika Anda bicara, ini bisa membuat masyarakat mulai agak tenang nih ketika mereka yang di PHK atau ketakutan di PHK gitu ya. Jadi ada nggak yang bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman kita di sana semua yang sudah di PHK atau yang bakal kena PHK? Ada yang bisa Ibu sampaikan supaya membuat mereka tenang? Saya kira pemerintah akan hadir untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Agar pekerja atau buruh yang mengalami PHK atau dirumahkan segera mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaannya. Kemudian agar bisa mendapatkan manfaat program Kartu Prakerja. Kedepankan dialog sosial, nilai gotong royong, kebersamaan semua pihak, bergandeng tangan untuk mencari solusi demi kepentingan bersama. Perang melawan COVID-19 ini adalah kebersamaan dan gotong royong. Ya. Itu saya kira saya juga yang ingin saya sampaikan. setuju sekali dengan Ibu Ida. Anyway, Ibu Ida ini sekarang berada di kantor apa di rumah, Bu? Saya di kantor, Mas. Oh, di kantor. Berarti artinya Ibu masih masuk kantor ya saat ini ya, Bu? Kita tidak pernah libur, Mas. Nggak pernah libur. Tapi saya dengar katanya banyak menteri-menteri yang sekarang juga sudah work from home. Saya kadang-kadang tetap bekerja, kadang bekerjanya di rumah, kadang bekerjanya di kantor. Jadi lihat kepentingannya, kalau banyak hal yang harus diselesaikan di kantor ya kantor. Kalau bisa
yang banyak sekarang kan melalui Bitcoin ya. Iya, Jadi betul. jadi kadang-kadang bisa di rumah, tapi justru semakin banyak nih Mas rapat melalui virtual ini. Jadi satu hari bisa 6 kali rapat melalui virtual ini. Ya. Tetap bekerja. Oke, tapi saya penasaran kalau kondisi di kantor saat ini gimana ya? Maksudnya dengan adanya social distancing, apakah mereka harus jauh-jauhan? Iya pasti Mas. Jadi kami sudah melakukan work from home untuk eselon 3, 4. Jadi yang ada di kantor ini seperti Mas, listriknya semakin berkurang biaya listriknya karena yang bekerja hanya eselon 1 dan eselon 2. Dan cara bekerjanya pun jaraknya minimal 1 meter atau 2 meter. Hampir semua sekarang pakai masker. Ini sekarang aja saya lepas maskernya. Hampir semua tiap hari kita pakai masker. Oke, baik. Saya harap nanti kita bisa ketemu lagi tapi tidak dalam keadaan seperti ini. Iya, boleh. Saya mau ingatkan Mas, jangan lupa bayar THR untuk PRT-nya ya. Udah saya pecat sih sebenarnya Bu. Jadi kita pakai kamera sendiri, saya nyalain sendiri ini supaya saya nggak harus bayar THR. Wah, Ibu Ida. Pengangguran ini kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu Ida. Mudah-mudahan ini bisa memberikan Sama-sama, info Mas Jody, banyak. sama-sama. Terima kasih, selamat malam Ibu Ida. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah pembicaraan saya dengan Ibu Ida. Jadi menurut beliau bahwa ada sebuah program lagi nih buat teman-teman yang dirumahkan atau di PHK. Kalian bisa mendaftarkan diri Anda ke Menteri Ketenagakerjaan. Di sana katanya ada insentif yang akan diberikan juga dan dilatih juga dengan keahlian-keahlian yang lain. Nah, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak nih, kalau di rumah kan suka gosok. Ini jangankan COVID, badai nggak tembus.